Kesetiaan di ujung penantian. Kita belajar dari Lukas 1 ayat 45 khususnya. Dari dua tokoh yang luar biasa, Maria dan Elizabeth. Saudara, dikatakan dengan jelas di Lukas 1 ayat 45, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, dari dua tokoh, Elizabeth adalah lambang kesetiaan yang diuji oleh waktu. Maria, lambang iman yang percaya di luar nalar. Saudara, di sini ada tiga pesan utama yang ingin saya bawakan. Pertama, kesetiaan yang bertahan di dalam sunyi, yaitu Elizabeth. Yang kedua, iman yang percaya di tengah yang mustahil, yaitu Maria. Dan yang ketiga, janji yang dipenuhi di saat yang sempurna, yaitu Allah kita yang setia. Saudara, saya akan menyatakan bagaimana kesetiaan di ujung penantian, bagaimana janji yang dipenuhi. Berdasarkan Lukas 1 ayat 45, saat janji Tuhan serasa terlambat, Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Mungkin ada masa dalam hidup kita bertanya, Tuhan berapa lama lagi? Saudara, kita sudah berdoa, kita sudah melayani, kita sudah menanti, namun langit tetap terasa diam. Dan di titik itu, saudara, seringkali kesetiaan kita diuji bukan oleh penderitaan, tapi oleh waktu. Di sini ada dua perempuan dari Lukas 1 yang kita teladani bagaimana menyalakan terang iman bagi kita. Elizabeth yang tetap setia walau doanya seolah tak dijawab. Maria yang percaya walau janji itu di luar logika manusia. Ada dua generasi, ada dua situasi, namun ada satu Tuhan yang setia memenuhi janjinya. Seperti dua nada yang berbeda dalam satu lagu, ada yang rendah, ada yang tinggi. Keduanya berpadu membentuk harmoni janji Allah. Kadang hidup kita seperti nada rendah, panjang, lambat, menunggu. Kadang seperti nada tinggi, tiba-tiba tak terduga. Tapi di tangan sang maestro, semua membentuk simfoni kesetiaan. Pesan yang pertama, kesetiaan yang bertahan di dalam sunyi. Mari kita belajar dari teladan Elizabeth. Dari Lukas 1 khususnya ayat 5-7. Zakaria dan Elizabeth keduanya benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya tetap lanjut umurnya. Elizabeth hidup di antara dua realitas. Hidup benar di hadapan Allah, namun hidup tanpa jawaban dari Allah. Ia mengenal Tuhan yang diam bertahun-tahun melayani, namun rahimnya tetap kosong. Setiap kali ia menengok bayi orang lain, mungkin dia tersenyum tapi matanya basah dan jauh di lubuk hatinya ada kerinduan memiliki anak, saudara. Tapi yang luar biasa, Elizabeth tetap setia. Kata benar di sini dalam bahasa Yunaninya, dikaos, ini artinya berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Kesetiaan sejati ini bukan hasil dari doa yang dijawab, ini hasil dari hubungan yang tidak goyah sekalipun doa belum dijawab. Saudara, kesetiaan itu seperti akar pohon, tidak terlihat, tapi dia menopang seluruh hidup. Bahkan ketika daun gugur dan musim berganti, kita akan tetap berpegang di tanah janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 7 jelas berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Ibrani 10 ayat 36 jelas berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kesetiaan ini bukan tentang berapa lama kamu menunggu, tetapi bagaimana kamu tetap percaya saat Tuhan seakan diam, saat kamu harus tetap menunggu. Seperti seorang petani menanam benih pada musim kering, ia tidak melihat apa-apa selama berbulan-bulan, tapi di bawah tanah akar sedang bertumbuh, dan juga ketika hujan tiba, saudara, benih itu siap menembus tanah. Begitulah Elizabeth, setia dalam sunyi sampai Tuhan memanggil namanya. Dan yang kedua, kita belajar dari sini iman yang percaya di tengah yang mustahil. Kita belajar dari teladan Maria.
Saudara, Lukas 1 ayat 30 sampai 31, ayat 34 dan ayat 38 khususnya, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Kata Maria, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Kata Maria di ayat selanjutnya, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria masih muda belia, sederhana, dari Nazaret, sebuah kota kecil tanpa reputasi. Tapi di sanalah malaikat datang membawa kabar yang tidak masuk akal, dan Tuhan memilih yang tidak terpandang sangat sederhana untuk melahirkan yang maha mulia. Bila kita mengeksegesis kata-kata kunci, percaya, bahasa Yunaninya pisteus di Lukas 1 ayat 45, ini berarti memegang teguh dengan keyakinan penuh, bukan sekedar tahu. Maria tidak memahami semuanya, tapi ia menyimpan perkataan itu dalam hatinya. Iman sejati bukan soal mengerti, tapi berani berkata ya pada janji yang belum terlihat. Iman itu seperti menaiki kapal tanpa melihat ujung pantai. Kau hanya tahu siapa nakodanya dan itu sudah cukup. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan melihat. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan tidak punya pertanyaan. Iman adalah tetap taat di tengah pertanyaan. Saudara, bayangkan Maria berdiri di depan Yusuf, menatap matanya dan berkata, "Yusuf, aku hamil, tapi bukan oleh laki-laki." Dunia tidak mungkin percaya, tapi surga bersaksi. Kadang ketaatan pada Tuhan membuat kita tampak bodoh, saudara, di mata manusia, di mata dunia, namun berharga di mata surga. Janji yang ketiga, janji yang dipenuhi di saat yang sempurna, Allah yang setia. Lukas 1 ayat 57 sampai 58, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, dan tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menyatakan rahmatnya yang begitu besar kepadanya, dan mereka bersuka cita bersama-sama dengan dia. Tuhan tidak pernah lupa janjinya, ia hanya menepatinya pada waktu yang tepat. Bila kita mengeksegesis kata kunci genapnya bulannya dari bahasa Yunani aslinya epleste chronos, berarti waktu yang dipenuhi. Ini bukan sekedar lewatnya bulan, tapi momen yang ditetapkan Allah. Seperti matahari, saudara, yang tidak pernah terburu-buru, dia selalu terbit tepat pada waktunya. Begitu janji Tuhan, tak terlalu cepat dan juga tidak pernah terlambat, tepat waktunya. Habakuk 2 ayat 3 berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dan tidak akan menipu apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Galatia 4 ayat 4 jelas berkata, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Tuhan tidak terlambat, ia hanya menunggu hati kita untuk siap menerima yang dijanjikan. Seperti ibu hamil, dia tidak bisa mempercepat kelahiran tanpa resiko. Janin perlu waktu untuk sempurna. Begitu pula janji Tuhan, dia menunggu sampai iman kita siap menampung kemuliaannya. Saudara, ketika Elisabet dan Maria bertemu, Lukas 1 ayat 41 sampai 44, janji Allah bergema di rahim mereka. Janji lama, janji baru saling menyapa. Elisabet berkata, diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Maria menjawab dengan nyanyiannya, jiwaku memuliakan Tuhan. Ini bukan sekedar perjumpaan dua perempuan, melainkan perjumpaan antara masa lalu yang setia dan masa depan yang percaya. Janji yang dulu tertunda kini menjadi nyata. Karena itu, tetaplah setia walau sunyi. Tuhan sedang menulis bab kesetiaanmu dengan tinta waktu. Percayalah, walau tak masuk akal, sebab imanmu adalah ruang bagi Allah bekerja. Nantikan dengan sukacita, saudara, sebab janji yang benar selalu datang tepat waktu meski tidak sesuai jadwal kita. Mari kita berdoa, saudara. Jadi kesetiaan adalah benih yang menembus tanah penantian, dan di ujungnya janji Tuhan akan mekar dengan indah. Tuhan ajar kami menjadi seperti Elisabet dan Maria, tetap setia walau sunyi, walau sepi. Ajar kami seperti Maria yang tetap percaya walau tidak mengerti.
Jadikan kami saksi bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang